Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 dari Pendidikan Biologi Offering C 2019 akan mempresentasikan tentang konsep struktur organisasi kehidupan dalam kajian ekologi. Kelompok kami beranggotakan Elisa Firdiani, Farah Faradisa, dan Muhammad Ahfa Muslih. Nah, pastinya kalian udah gak asing lagi dong dengan istilah-istilah ini. Biasanya kita taunya struktur kehidupan itu dimulai dari sel. Nah, karena di sini kita ngebahas tentang ekologi yang mana mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, maka kita membahas mulai dari individu. Individu. Apa sih individu itu? Jadi, individu ini didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang selaras dan saling bergantung satu sama lain. Individu juga dapat diartikan sebagai sekumpulan elemen fungsional yang terintegrasi dan bekerja sama dalam suatu gerak yang terkoordinasi dan menunjukkan adaptasi terhadap lingkungannya. Nah, berikut ini adalah contoh dari individu, yakni seekor kupu-kupu yang mendiami suatu tempat. Individu ini memiliki kemampuan beradaptasi untuk menghadapi seleksi alam. Interaksi sel yang berhubungan dengan adaptasi fisiologis dan ekologis mendorong terjadinya evolusi. Nah, individu uniseluler akan berevolusi menjadi individu multiseluler. Kenapa demikian? Karena dia ingin mempertahankan eksistensinya. Tapi kalau dia terus-terusan sendirian di tengah seleksi alam, ya kayaknya nggak bakal bertahan hidup kan ya. Makanya dia melakukan evolusi dan berkoordinasi, berintegrasi dengan organisme uniseluler lain dan kemudian menjadi multiseluler. Dalam perkembangannya, karakteristik individu ini dibentuk oleh genotip dan fenotip. Kalau genotip ini asalnya emang dari keturunan, jadi dari induknya, sifat-sifat yang didapatkan dari induknya. Sedangkan kalau fenotip ini didapatkan dari lingkungannya. Interaksi yang terjadi antar sel menghasilkan individu biologis yang baru dan lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Nah, dalam suatu populasi, individu yang memiliki kekuatan terbesar akan memiliki jumlah keturunan yang paling banyak. Mengapa demikian? Karena kan dia kemampuan hidupnya itu lebih baik di lingkungan itu. Dia cocok di situ dan kemudian mengakibatkan produktivitasnya juga meningkat. Makanya keturunannya juga paling banyak. Nah, gitu teman-teman tentang individu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai populasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Faradisa akan melanjutkan penjelasan mengenai konsep struktur organisasi kehidupan di tingkat populasi. Nah, apa yang dimaksud dengan populasi? Populasi merupakan sekumpulan organisme dari spesies yang sama dan tinggal di wilayah umum yang sama. Nah, anggota suatu populasi bergantung pada sumber daya dan faktor lingkungan yang serupa, juga cenderung berinteraksi serta berkembang biak dengan satu sama lain. Contoh populasi seperti apa? Misalnya populasi zebra, populasi harimau, populasi pohon jati, populasi bunga matahari, populasi katak, dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, kelimpahan semua spesies berubah seiring waktu sebagai respons terhadap faktor lingkungan yang mempengaruhi 4 variabel populasi, yaitu
tingkat kelahiran, tingkat imigrasi, tingkat kematian, dan tingkat emigrasi. Perubahan ukuran populasi selama satuan waktu dapat dijelaskan menggunakan persamaan delta P sama dengan BR dikurangi DR atau tingkat kelahiran dikurangi tingkat kematian ditambah IR dikurangi ER atau tingkat imigrasi dikurangi tingkat emigrasi. Nah, dalam kasus tertentu, misal populasi yang terisolasi, di mana dia tidak menerima individu baru melalui proses imigrasi dan tidak kehilangan apapun melalui proses emigrasi, maka delta P-nya dapat dihitung dengan persamaan BR dikurangi DR. Nah, struktur populasi, seleksi alam memilih fenotip yang paling sesuai untuk organisme dalam keberlangsungan hidup mereka, sehingga hal tersebut dapat mengurangi variasi dalam populasi. Struktur populasi menentukan susunan demografis variasi seperti cara reproduksi, usia reproduksi, frekuensi jumlah keturunan, dan rasio keturunan jantan dan betina. Nah, perkembangan populasi dapat dipahami dengan baik dengan mempertimbangkan parameter usia di reproduksi pertama. Populasi dibagi menjadi dua tipe berdasarkan strategi riwayat hidupnya, yaitu populasi yang dianggap oportunistik dan populasi yang cenderung mendekati daya dukung. Nah, kenapa populasi dianggap oportunistik? Karena perilaku reproduksinya yang melibatkan tingkat pertumbuhan intrinsik yang tinggi, di mana individu melahirkan di usia yang lebih dini dibandingkan dengan populasi yang cenderung mendekati daya dukung, di mana strategi populasi yang mendekati daya dukung ini, individu dalam populasinya melahirkan di usia yang lebih tua dengan keturunan yang lebih sedikit. Nah, biasanya individu dari populasi yang dianggap oportunistik ini memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan yang individu dari populasi yang cenderung mendekati daya dukung. Contoh dari individu yang termasuk dalam kelompok populasi yang dianggap oportunistik seperti lalat buah dan juga tikus. Tikus dapat menghasilkan 6-10 anakan dalam satu kali masa kehamilan. Nah, sedangkan contoh dari populasi yang cenderung mendekati daya dukung misalnya gajah. Gajah hanya menghasilkan 1-3 anak dalam satu kali kehamilan, di mana waktu kehamilannya itu bisa mencapai 18-20 bulan. 18-22 bulan. Nah, walaupun demikian, anakan individu baru yang dilahirkan dari kelompok populasi yang cenderung mendekati daya dukung itu memiliki kemampuan berkompetisi yang lebih tinggi daripada individu yang berasal dari kelompok populasi yang dianggap oportunistik. Nah, biasanya individu dari populasi yang dianggap oportunistik ini senang berpindah-pindah dan dapat dijumpai di lingkungan yang bervariasi. Nah, perbedaan kepadatan lokal termasuk karakteristik penting bagi ekologi untuk dapat dipelajari karena dapat memberikan wawasan tentang faktor biotik dan abiotik yang mempengaruhi individu dalam suatu populasi. Nah, terdapat 3 macam pola penyebaran dalam kisaran geografis suatu populasi, yaitu pola berkumpul, pola seragam, dan juga pola acak. Pola dispersi berkumpul adalah pola yang paling berkumpul atau berkelompok adalah pola yang paling sering terjadi atau paling umum. Misalnya saja bintang laut berkumpul di tempat di mana mereka dapat menemukan makanan. Nah, individu yang menjadi kelompok dapat meningkatkan efektivitas predasi atau pertahanannya. Yang kedua, pola berkumpul. Nah, dalam pola berkumpul ini biasanya tanaman mengeluarkan bahan kimia yang menghambat pertumbuhan tanaman atau individu lain di sekitarnya. Kenapa? Itu merupakan hasil dari interaksi langsung antar individu dan populasi. Hewan juga sering menunjukkan perilaku di mana dia menyebar secara seragam, misalnya penguin yang perilaku tersebut merupakan dampak dari interaksi sosial yang antagonis
seperti sebagai teritorial pertahanan fisik ataupun pertahanan dari perambahan individu lain. Yang ketiga adalah pola acak atau pola randung. Misalnya dandelion yang tumbuh dari biji yang tertiup angin yang kemudian mendarat secara acak pada tempat atau habitat tertentu dandelion tumbuh dari biji yang tertiup angin kemudian mendarat pada suatu tempat lalu dapat berkecambah. Nah, dandelion ini merupakan salah satu contoh kelompok penyebaran secara acak, di mana hal tersebut dapat terjadi karena tidak ada atraksi atau tolakan dari individu atau faktor lingkungan yang lainnya. Nah, terdapat hal-hal penting yang perlu dipahami tentang ekologi populasi, yaitu populasi semua spesies bersifat dinamis. Karena populasi dapat berubah seiring waktu yang dipengaruhi oleh faktor tingkat kelahirannya, kematian, emigrasi yang bervariasi atau berbeda-beda. Nah, populasi semua spesies berpotensi meningkat pesat dalam kondisi di mana ketersediaan sumber daya dan faktor-faktor lain tidak menghambat pertumbuhan. Nah, karena adanya kelimpahan suatu spesies secara berkelanjutan itu dibatasi oleh daya dukung lingkungan dari habitatnya. Nah, yang poin C, beberapa populasi relatif stabil. Biasanya ini dapat terjadi pada populasi yang berada di lingkungan di mana ketersediaan sumber daya alamnya dapat diprediksi sehingga keseimbangan dapat dicapai dengan dukungan yang ada. Nah, beberapa populasi juga bersifat siklik, di mana dia bisa mencapai kelimpahan besar secara berkala, tetapi juga diselingi oleh periode kelimpahan rendah yang lebih lama. Populasi yang melebihi daya dukung. Poin F, populasi yang melebihi daya dukung habitatnya tidak akan bisa berkelanjutan sampai pada tingkatan yang tinggi. Nah, karena memang populasi bisa dapat terus berkembang diiringi dengan daya dukung habitat yang mencukupi. Jika tidak mencukupi, maka populasi tersebut tidak akan dapat berkembang atau bahkan mungkin mengalami kepunahan. Selain itu, populasi dapat menurun jumlahnya atau mengalami kepunahan selain karena faktor daya dukung habitatnya juga bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Misalnya terjadi kerusakan lingkungan seperti pembakaran hutan atau penggululan hutan yang dapat menurunkan jumlah atau massa dari populasi tersebut. Selain itu, kemunculan penyakit secara tiba-tiba juga dapat menurunkan jumlah dari suatu populasi. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku dan di sini kita bakal ngebahas tentang bioma. Nah, apa sih bioma itu? Jadi bioma itu adalah komunitas biotik yang di dalamnya terdapat kompleks organisme skala besar yang mendiami wilayah tertentu dan terstruktur menurut skala spasial dan temporal. Jadi suatu wilayah itu dapat dikatakan bioma bila di dalamnya terdapat penghuni tetap berupa beberapa komunitas flora dan fauna yang saling berinteraksi. Wilayahnya itu sangat luas dan memiliki iklim yang tetap dalam jangka waktu yang lama. Identitas bioma ini dapat diketahui dari fisiognomi vegetasinya. Fisiognomi ini adalah melihat tumbuhan dari ciri fisiknya. Dari morfologi, biasanya itu dari kayak bentuk daun, lalu kemudian tingginya tumbuhan. Pokoknya tampilan luarnya si tumbuhan itu tadi, fisiognomi. Nah, tampilan morfologi tumbuhan ini dapat terbentuk karena dapat pengaruh dari faktor lingkungan biotik yang mencakup spesies yang mencolok, bentuk kehidupan,
Kalau bentuk kehidupan ini mungkin lebih ke cara hidupnya tumbuhan ya. Entah itu seperti dia pohon yang berdiri sendiri, atau misalkan seperti semak yang hidupnya merambat. Kalau kemudian stratifikasi. Kalau stratifikasi ini pengelompokan tumbuhan berdasarkan ketinggiannya, ketinggian tubuh tumbuhan itu. Lalu kemudian densitas daun. Densitas daun ini adalah kepadatan daun pada suatu tumbuhan. Jadi daun itu banyak atau enggak, daun itu lebat atau tidak gitu kalau densitas daun. Kemudian distribusi tumbuhan. Distribusi tumbuhan ini didasarkan pada persebaran tumbuhan pada daerah tersebut. Ada yang di bioma itu tumbuhannya rapat-rapat, ada juga yang renggang-renggang atau jaraknya berjauhan kayak gitu. Kemudian ada komponen utama bioma. Komponen utama bioma ini terdiri dari iklim makro. Nah, iklim makro ini yang penting sih, soalnya bioma itu sendiri kan juga mengatur iklim sebagai alat pengatur iklim. Kalau misalkan iklim di bioma itu berubah, ya berarti ada yang nggak beres dengan bumi kita. Nah, contohnya nih, kalau saat ini tuh kutub utara mengalami pencairan kan, ya karena apa? Karena pemanasan global. Dan kita juga ngerasain itu juga kan. Suhu sekitar kita sekarang itu mulai lebih panas. Ya, intinya bioma itu juga mempengaruhi iklim. Lalu ada interaksi biotik. Ini sih pasti ya, soalnya dalam bioma tadi disebutin ada flora dan fauna yang menghuni dan beberapa kumpulan komunitas organisme yang menghuni. Jadi ada hubungan interaksi timbal balik antara komponen-komponen biotik tersebut. Kemudian tanah dan ketersediaan air. Ini biasanya diukur berdasarkan kayak kelembapan tanah. Karena kelembapan tanah di setiap bioma itu beda-beda. Lalu selanjutnya adalah gangguan. Gangguan ini berupa kebakaran alami yang terjadi secara periodik. Lalu kemudian kita akan beralih ke jenis-jenis bioma. Nah, di sini yang pertama ada bioma tundra. Tundra ini terletak di lingkungan dengan musim dingin yang panjang dan musim tumbuh yang pendek, namun pada saat musim tumbuh itu suhunya sejuk. Tundra ini ada dua macam, yaitu tundra alpine dan tundra arktik. Kalau tundra arktik bisa kita temui di wilayah dengan derajat lintang yang tinggi, kayak kutub utara atau kutub selatan gitu. Biasanya yang di film-film penguin-penguin gitu kan. Kalau tundra alpine bisa kita temui di wilayah pegunungan, jadi nggak harus di lintang tinggi. Bahkan di negara tropis pun itu bisa terdapat tundra alpine. Contohnya kayak di pegunungan Jayawijaya. Seperti yang kita tahu, di sana itu ada salju abadi. Nah, itu yang dinamakan tundra alpine. Untuk tumbuhan yang dapat tumbuh, kalau di tundra arktik itu kan suhunya ekstrim. Jadi yang bisa tumbuh itu hanya berupa semak-semak, tingginya pun nggak terlalu panjang, sekitar 5-10 cm aja. Sedangkan untuk tundra alpine, ini suhunya lebih hangat. Ya nggak terlalu hangat juga sih, cuma nggak se ekstrim yang si Arktik tadi. Jadi tumbuhan yang bisa tumbuh di sana itu bisa tumbuh sekitar 1-2 meter. Kemudian ada bioma taiga. Taiga ini terletak di lingkungan yang luas dengan musim dingin dan musim tumbuh yang pendek tapi hangat.
suhunya tidak se-ekstrim di tundra. Untuk tumbuhan yang bisa hidup di taiga itu biasanya tumbuhan konifera. Lalu kemudian ada hutan gugur. Nah, ini terletak di daerah yang beriklim sedang yang memiliki musim dingin dan musim panas. Untuk pohon yang bisa tumbuh-tumbuhan, gak cuma pohon aja sih, yang bisa tumbuh di hutan gugur ada pohon ash, linden, ada pohon ceri, kastanya, ada maple, oak, ada juga tulip, dan ada juga kenari. Lalu kemudian ada bioma hutan hujan. Ini terletak di wilayah yang memiliki musim dingin pendek dan curah hujan tinggi setiap tahun. Terletak di daerah yang beriklim sedang. Makanya dia disebut juga dengan hutan hujan beriklim sedang. Kalau untuk tumbuhan yang bisa tumbuh di sana, itu ada cedar kuning Alaska, cedar merah, dan yang digambar itu tumbuhan Douglas fir. Kemudian ada bioma padang rumput. Nah, ini terletak di wilayah yang beriklim sedang dan memiliki curah hujan yang cukup pendek, yaitu 25-60 cm saja per tahunnya, dan menempati wilayah yang sangat luas. Vegetasi yang mendominasi padang rumput ini biasanya tumbuhan Angiosperma herba dan rumput sesuai dengan namanya, padang rumput. Lalu kemudian ada bioma kaparal. Ini terletak di lingkungan dengan iklim Mediterania dengan hujan di musim dingin. Jadi pas musim dingin itu turun hujan dan suhu panas saat musim panas. Kaparal ini memiliki vegetasi berupa pohon kerdil, semak, dan beberapa tanaman herba. Kemudian bioma yang selanjutnya adalah bioma gurun. Terdapat di wilayah beriklim sedang atau tropis, terutama di daerah pedalaman benua atau di daerah bayangan hujan dari pegunungan. Kalau untuk bayangan hujan ini biasanya di daerah gunung itu kan ada dua sisi. Satu sisi kena hujan dan sisi lainnya itu tidak kena hujan. Nah, di sisi yang tidak ada hujannya itu tadi terbentuk gurun. Gurun ini dapat ditumbuhi oleh tanaman sukulen seperti kaktus. Kalau di gurun misalkan ada tempat lembab dengan mata air, maka akan muncul vegetasi semak dan beberapa pohon, dan vegetasi ini membentuk oasis. Kemudian yang selanjutnya adalah bioma savana. Savana ini terletak di wilayah dengan curah hujan 120 cm per tahun. Vegetasi yang mendominasi adalah rerumputan, herba Angiosperma, semak, dan pohon yang memiliki kanopi terbuka. Savana ini menjadi tempat yang ideal untuk beberapa hewan liar seperti gajah, zebra, jerapah, dan lain-lain. Selain itu, di savana ini juga hidup beberapa predator kayak singa, macan tutul, hiena, dan anjing liar sebagai pemangsa dari hewan-hewan herbivora tadi. Kalau misalkan teman-teman suka nonton film dokumenter tentang alam, terus dulu ada yang zebra diburu sama harimau, diburu sama singa. Nah, itu terjadinya di savana ini tadi. Kemudian kita beralih ke hutan di wilayah tropis, yakni hutan tropis dan hutan hujan tropis.
Sesuai dengan namanya, mereka terdapat di wilayah dengan iklim tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kalau hutan hujan tropis, itu curah hujannya itu lebih tinggi dan biasanya pepohonannya itu lebih rapat, daun-daun yang terdapat pada pohonnya pun itu lebih lebat daripada hutan tropis tadi. Jadi perbedaannya itu ada pada curah hujan. Curah hujan dan densitas daun pada hutan tersebut. Gitu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya adalah biosfer yang akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Farah Faradisa akan kembali melanjutkan penjelasan materi mengenai konsep struktur organisasi kehidupan di tingkat biosfer. Biosfer merupakan ekosistem global yang terdiri atas faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik dari setiap ekosistem di biosfer mencakup air, nutrisi, aliran energi, gas, dan zat organik maupun anorganik di lingkungan. Sedangkan faktor biotiknya mencakup tiga kategori umum berdasarkan cara organisme memperoleh energinya, yaitu produsen yang didominasi tumbuhan hijau, konsumen yang termasuk seluruh hewan, dan juga pengurai yang termasuk di dalamnya mikroorganisme. Biosfer dapat juga diartikan sebagai lapisan di mana tempat atau habitat bagi makhluk hidup seperti manusia, flora, fauna maupun mikroorganisme untuk dapat hidup. Nah, proses ekologi pada tingkat biosfer meliputi rezim iklim, samudra, atmosfer global, anggaran energi planet, dan juga siklus nutrisi global. Proses biosfer tersebut mempengaruhi semua kehidupan dan ekosistem, dan pada saat yang sama, kehidupan dan ekosistem juga turut mempengaruhi proses di tingkat biosfer. Keanekaragaman hayati merupakan ciri utama dari biosfer. Biosfer juga dicirikan oleh siklus materi yang terus-menerus dengan aliran energi matahari yang melingkupinya. Berdasarkan dari jenis lapisannya, biosfer dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu lapisan atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Lapisan atmosfer merupakan lapisan bumi yang paling atas yang berfungsi dalam melindungi bumi dari benda-benda di luar angkasa. Atmosfer bumi tersusun atas nitrogen 78%, oksigen 21%, dan argon 0,9%, serta karbon dioksida 0,03%, dan beberapa komponen minor yang lain. Nah, lapisan atmosfer bumi terdiri dari beberapa lapisan, yaitu eksosfer, termosfer, mesosfer, stratosfer, dan troposfer. Nah, di sini ada yang namanya lapisan exobas, yaitu lapisan batas paling akhir dari lapisan eksosfer. Kemudian di sini ada lapisan mesopause, yaitu batas antara termosfer dan mesosfer. Dan di sini ada yang namanya lapisan stratopause, yaitu batas antara lapisan mesosfer dan stratosfer. Dan di sini namanya lapisan tropopause, yaitu lapisan yang paling dekat lapisan batas antara lapisan stratosfer dan troposfer. Nah, di lapisan troposfer ini merupakan lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Nah, yang kedua ada lapisan litosfer. Litosfer merupakan lapisan bumi sebelum atmosfer yang tersusun dari bebatuan dengan karakteristik yang berbeda di setiap tingkat kedalamannya. Nah, di litosfer itu ada merupakan bagian terluar bumi yang padat yang meliputi batuan kerak bumi
serta bagian atas berupa mantel yang dingin, padat, dan kaku. Di sini yang namanya di sini adalah lapisan litosfer. Nah, terdapat dua jenis lapisan litosfer, yaitu litosfer samudra dan litosfer benua. Litosfer samudra berasosiasi dengan kerak samudra serta lebih padat jika dibandingkan dengan litosfer benua. Yang ketiga adalah lapisan hidrosfer, yaitu lapisan yang mencakup semua air, permukaan cair maupun beku, air tanah yang di tanah maupun batuan, serta uap air di atmosfer. Nah, di hidrosfer ini ada sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air dalam bentuk cair dan beku yang membentuk lautan, danau, sungai, dan glacier. Di sini contoh lautan sebagai contoh dari lapisan hidrosfer. Hidrosfer ini berperan penting untuk kehidupan makhluk hidup, di mana kita tahu bahwa 70% mayoritas makhluk hidup di bumi, 7% makhluk hidup yang hidup di bumi tinggal di lingkungan hidrosfer. Nah, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa mungkin terdapat umpan balik antara pengaruh timbal balik ekosistem global dengan lingkungannya. Gagasan yang menjelaskan hubungan biosfer dan lingkungan ini dikenal sebagai hipotesis Gaia. Nah, hipotesis Gaia merupakan ide kontroversial yang dipopulerkan oleh ilmuwan James Lovelock, di mana hipotesis tersebut membayangkan semua spesies dan ekosistem bumi sebagai semacam superorganisme yang disebut dengan Gaia. Nah, menurut Lovelock, Gaia berupaya mengoptimalkan kondisi lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kelangsungannya sendiri dengan menggunakan mekanisme umpan balik untuk membantu mempertahankan kondisi dalam rentang yang dapat ditoleransi oleh kehidupan. Akan tetapi kita dapat ketahui semuanya bahwa bumi adalah satu-satunya planet di alam semesta yang diketahui dapat mendukung kehidupan di ekosistem. Oleh karena itu, bumi juga merupakan satu-satunya tiruan yang diketahui dalam eksperimen besar kehidupan. Oleh karena itu, akibatnya hipotesis Gaia ini banyak ditolak oleh ilmuwan-ilmuwan yang lainnya. Pada tahun 1981, Weward Dolittle menyatakan bahwa tidak ada satupun genom organisme yang dapat memuat informasi genetik mengenai mekanisme umpan balik seperti yang diusulkan oleh hipotesis Gaia. Sehingga hipotesis Gaia ini banyak ditolak karena tidak bisa diuji dengan eksperimen yang lebih ilmiah, karena kita tahu tadi bahwa bumi satu-satunya planet yang dapat mendukung ekosistem di semesta ini, ekosistem kehidupan. Nah, terdapat beberapa aktivitas manusia yang mempengaruhi biosfer. Yang pertama, biosfer dipengaruhi oleh pertukaran spesies yang sebelumnya belum pernah terjadi antara ekosistem yang disebabkan oleh peningkatan globalisasi dalam transportasi untuk pariwisata dan perdagangan. Nah, spesies invasif telah berubah secara global dan mengganggu dinamika ekosistem. Biasanya sebagai hasil dari importasi manusia tersebut dinamakan sebagai neobita. Contoh neobita misalnya termasuk spesies budidaya seperti kentang, jagung, dan gandum, serta hewan peliharaan seperti kuda, sapi, dan juga domba. Banyak juga spesies lain yang telah terangkut tanpa sengaja dalam proses perdagangan. Manusia sendiri merupakan contoh dari neobita yang telah menyebar ke ujung terjauh dari setiap benua yang dapat dimiliki. Nah, yang kedua, manusia mengambil sebagian
besar dari produktivitas primer besi biosfer yang jumlahnya diperkirakan berkisar antara 25% sampai 40%. Nah, manusia telah mengubah sebagian besar permukaan karena aktivitas tersebut. Manusia telah mengubah sebagian besar permukaan bumi, terutama untuk pertanian, perkotaan, dan keperluan manusia lainnya. Manusia juga mengambil sebagian besar produksi primer besi dari biosfer laut, misalnya dengan menjaring 75% dari landas kontinu dasar laut. Yang ketiga, evolusi terarah dari peningkatan jumlah spesies untuk melayani kebutuhan manusia merupakan dampak penting lainnya pada biosfer. Nah, hal tersebut contohnya misalnya konsentrasi biomasa hewan menjadi hanya beberapa spesies peliharaan yang secara langsung berguna bagi manusia. Contohnya sapi, domba, dan anjing. Serta fokus industri penangkapan ikan di lautan juga hanya pada beberapa spesies. Dominasi biosfer oleh beberapa spesies disertai dengan upaya yang lebih terfokus untuk memandu evolusi melalui pemulihan tanaman dan hewan untuk menghasilkan varietas tanaman baru dan budidaya hortikultura. Biosfer serta komponennya telah relatif stabil selama ribuan tahun. Akan tetapi, aktivitas manusia yang tadi dapat merugikan biosfer, misalnya seperti penggundulan hutan, dapat menyebabkan pemanasan global yang merupakan efek dari penggundulan hutan dan penebangan pohon secara liar. Nah, akan tetapi pada saat ini beberapa kelompok manusia juga mulai berusaha mengurangi beban yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia tersebut pada biosfer dengan adanya cagar biosfer sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai konsep struktur organisasi kehidupan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.